Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesaro dengan NPM 101121149, kelas B Manajemen. Dengan dosen pengampu Bapak Diki Kusmayadi SEMM. Di sini saya akan membuat video penggunaan aplikasi Expert Choice 11 dalam pemilihan laptop. Video ini juga diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas evaluasi akhir semester manajemen pengadaan barang dan jasa. Mari kita lanjutkan. Pertama, kita klik Expert Choice. Buka Export Choice dan kemudian pilih Create New Model, kemudian Direct, kemudian OK. Selanjutnya kita tulis latihan memilih laptop. Kemudian ada goal description, kemudian kita tulis memilih laptop, enter. Kemudian kita klik kanan, insert child of current node. Di sini kita lihat parameter perbandingan antara laptop 1 dengan laptop pertama. Yang pertama ada resolusi. Kemudian kita insert child of current. Yang pertama parameter perbandingannya ada resolusi layar. Kemudian kita enter. Yang kedua ada berat. Yang ketiga ada RAM. Yang keempat ada hard drive. Yang kelima ada ukuran layar. Yang keenam ada kamera internal. Kemudian yang terakhir ada kapasitas baterai. Kemudian setelah itu kita klik ke, kemudian kita klik yang 3.21. Ini kan ada parameter perbandingannya, kita pilih. Maka selanjutnya kita memilih sesuai keinginan kita. Kita bandingkan, yang pertama itu ada resolusi layar dengan berat. Kita pilih ingin resolusi layar yang bagus atau beratnya yang ringan. Tentunya saya akan memilih laptop yang ringan. Kemudian resolusi layar atau RAM. Tentunya saya akan memilih RAM yang besar. Kemudian kita bandingkan resolusi layar yang bagus atau hard drive-nya yang bagus. Tentunya saya memilih hard drive yang bagus. Kemudian selanjutnya ada ukuran layar dengan resolusi layar. Tentunya saya akan memilih ukuran layar di 2. Kemudian ada kamera internal dan resolusi layar. Saya memilih resolusi layar di 2. Kemudian selanjutnya ada kapasitas baterai dengan resolusi layar. Tentunya saya memilih kapasitas baterai yang besar. Saya memilih 3. Kemudian selanjutnya ada berat dan RAM. Tentunya saya memilih RAM yang besar. Kemudian selanjutnya ada hard drive dan berat. Tentunya saya memilih hard drive 3. Kemudian ada berat atau ukuran layar. Tentunya saya akan memilih berat di angka 2. Kemudian ada kamera internal dan berat. Tentunya saya memilih berat di angka 2. Kemudian selanjutnya ada kapasitas baterai dan berat. Tentunya saya memilih kapasitas baterai di 2. Selanjutnya ada RAM dan hard drive. Tentunya saya memilih RAM di angka 1. Kemudian ada RAM dan ukuran layar. Tentunya saya memilih RAM di angka 2 daripada ukuran layar. Kemudian ada kamera internal dan RAM. Tentunya saya memilih RAM di 3 dibanding kamera internal. Kemudian ada RAM dan kapasitas baterai. Tentunya saya memilih kapasitas baterai di angka 1. Kemudian ada hard drive dan ukuran layar. Tentunya saya memilih hard drive daripada ukuran layar. Kemudian ada kamera internal dan hard drive. Saya memilih hard drive di angka 3 daripada kamera internal. Kemudian ada kapasitas baterai dan hard drive. Tentunya saya memilih hard drive di angka 2 kapasitas baterai. Kemudian selanjutnya saya memilih ukuran layar dibanding kamera internal. Kemudian selanjutnya saya memilih kapasitas baterai di angka 2 daripada ukuran layar. Kemudian yang terakhir saya memilih kapasitas baterai 3 dibanding kamera internal. Kalau sudah, kita klik yes, record judgment and calculate. Kita yes. Akhirnya kita lihat dulu di seperti ini. Maka yang pertama kita fokuskan kepada hard drive. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita diklik go, kemudian ada priorities
kemudian sort by priority. Nah, di sini yang kita utamakan itu ada yang pertama ada high drive, yang kedua RAM, yang ketiga kapasitas baterai, kemudian ukuran layar, ada berat, ada resolusi layar, dan yang terakhir kamera internal. Nah, di sini ada konsistensi, ini tidak boleh kurang dari 0,3. Kalau misalnya kurang dari 0,3 maka kita tidak konsisten dalam memilih laptop. Setelah kita memilih laptop, kemudian kita bandingkan penyedia laptop. Yang pertama itu ada Dell, Lenovo, dan HP. Kemudian kita klik All Browse. Kita klik di sini informasi dokumen, kemudian insert. Kemudian kita klik Dell. Kita insert lagi, kemudian kita klik Lenovo. Kita masukin penyedia laptop. Insert lagi, kita ketik handsfree. Selanjutnya kita perbandingkan antara Dell, Lenovo, HP. Kemudian yang pertama ada resolusi layar. Kita klik 3.21. Kemudian kita bandingkan antara Dell, Lenovo, dan HP. Nah, resolusi layar di Lenovo saya memilih angka 3 untuk Lenovo. Untuk HP dan Dell saya memilih angka 3 di HP. Kemudian untuk Lenovo dan HP angkanya sama, saya pilih 1. Kita enter. Kemudian ada record judgment and scroll, kita klik yes. Kemudian ke berat, kita klik 3.21 Lenovo dan Dell, kita bandingkan beratnya. Saya memilih 2 untuk Lenovo. Kemudian untuk HP saya memilih 1 karena beratnya sama. Untuk Lenovo saya memilih 2. Untuk ini saya memilih 2 di sini, tidak salah. Kemudian record judgment and calculate. Nah, untuk beratnya ternyata ada di Lenovo. Kemudian selanjutnya ada RAM. Klik 3.21 sama Dell dan Lenovo, saya memilih Lenovo di angka 2, kemudian HP di angka 1, dan Lenovo saya memilih di angka 2. Untuk ini Lenovo dan HP saya memilih Lenovo di angka 2. Kemudian kita klik, kita record judgment and calculate, kita yes. Kemudian high drive sama juga high drive 3.21. Selanjutnya kita lihat di RAM, ternyata Lenovo lebih unggul daripada Dell dan HP. Kemudian selanjutnya kita ke high drive sama 3.21. Kemudian Lenovo dan Dell, saya memilih angka 2. Kemudian Dell dan HP, saya memilih angka 3 di HP. Kemudian Lenovo dan HP, saya memilih angka 2. Kemudian sama record judgment and calculate, ternyata untuk high drive HP mengungguli. Kemudian selanjutnya ada ukuran layar sama 3.21. Ya, saya memilih angka 2 di Lenovo. Kemudian untuk HP dan Dell, saya memilih angka 3 di HP. Kemudian untuk Lenovo dan HP saya memilih angka 2. Kemudian klik yes, record judgment and calculate. Nah, ternyata ukuran layarnya itu HP yang mengungguli. Kemudian selanjutnya kita ke kamera internal sama 3.1, klik. Nah, karena di sini kamera internal itu sama, kita klik angka 1, semuanya angka 1. Kita klik yes, record judgment. Kemudian karena hasilnya sama ya. Kemudian yang terakhir ada kapasitas baterai sama 3.21. Kemudian ada kapasitas baterai, kita bandingkan Dell dan Lenovo, kita beri angka 2. Terus Dell dan HP kita kasih angka 2 ya. Kemudian untuk Lenovo dan HP karena sama, kita kasih angka 1. Kemudian klik record judgment and calculate. Yang terakhir kapasitas baterai, di sini Lenovo dan HP memimpin. Nah, untuk kapasitas baterai ternyata Lenovo dan HP memiliki kualitas yang sama. Nah, untuk menentukan penyedia mana yang akan kita ambil, kita klik dulu, kemudian sensitivity graph, kemudian open for graph. Kapasitas baterai ternyata Lenovo dan HP itu sangat unggul. Kemudian untuk memastikan ketiga penyedia laptop ini, kita pertama klik gold, kemudian sensitivity graph, kemudian open for graph. Nah, di sini akan muncul grafik di mana Lenovo yang sangat unggul. Di grafik pertama juga Lenovo unggul, di grafik kedua Lenovo unggul dengan 40,5%, di grafik ketiga juga Lenovo unggul, kemudian di ini juga Lenovo unggul. Nah, untuk menentukan laptop mana yang akan dipilih, menurut saya sih Lenovo. Meskipun Lenovo memiliki berat, tetapi Lenovo juga unggul dalam performanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.